Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Kyou wa mata watashi to nihongo o benkyou shimasu node, kyou mo ganbarimashou. Hai, kyou wa dai 39課を勉強しますね。もうノートを書きましたか？ OK。いつも毎日日本語を勉強しますか？皆さん。今まで日本語はどうですか？難しいですか？簡単ですか？うちで毎日勉強してくださいね。じゃあ、今から日本語を勉強します。Oke, jadi sekarang kita akan langsung mempelajari bab 39 ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sebenarnya ini adalah yang udah kita pelajari di bab Kiso 1, yaitu perubahan bentuk T. Ada kata kerja bentuk T, ada kata kerja nakute, kata sifat kute, dan kata sifatna D. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah bentuk ini digunakan juga untuk menunjukkan sebab akibat atau sama seperti bentuk kara. Oke, sama ya artinya karena. Nah, contohnya yang pertama, kita lihat aja langsung. Okane ga nakunate komarimashita. Nah, jadi kan kita udah pelajari nih bentuk kara. Artinya karena. Tinggal kalian kalau misalnya menggunakan bentuk ini, kalian bisa artikan dari sini. Okane ga nakunate. Karena uang menghilang atau karena uangnya hilang, komarimashita, kepayahan. Nah, jadi bentuk T ini digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Sama sebenarnya seperti bentuk kara, hanya perbedaannya ada pada polanya saja. Kalau pola bentuk kara kan tinggal bentuk biasa tambah dengan kara atau bentuk formal ditambah dengan kara. Nah, kalau sekarang bentuknya kalian rubah ke bentuk T aja. Udah bedanya di situ. Artinya tetap sama. Yang kedua juga sama. Ada kaigi no hanashi wa hayakute wakarimasen deshita. Kaigi no hanashi pembicaraan rapat. Hayakute kecepatan. Nah, karena terlalu cepat gitu ya. Karena terlalu cepat pembicaraan rapatnya jadi tidak mengerti. Yang selanjutnya, koibito ni atte ureshi desu. Karena bertemu dengan pacar, jadi senang. Nah, di sini. Selanjutnya ada nigiaka de neraremasen deshita. Karena ramai, jadi nggak bisa tidur. Jadi, bentuk ini semua sama dengan bentuk kara, yaitu karena yang membedakan hanya bentuknya saja. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama ada kata kerja bentuk nai, ya dirubah jadi nakunate. Kemudian ada kata sifat i, jadi hayakute. Kemudian ada kata kerja biasa ya, kata kerja bentuk T dari aimas menjadi ate. Kemudian nigiaka, ya kata sifatna ditambah dengan D. Oke. Nah, yang membedakan bentuk T dengan bentuk kara hanya pada bentuk kalimat keduanya atau bentuk akibatnya. Nah, di sebelah sini. Di kalimat kedua ini tidak boleh menggunakan bentuk kesanggupan atau keinginan, perintah, maupun keharusan. Jadi, hanya boleh menggunakan kalimat-kalimat yang pertama, misalnya yang menunjukkan perasaan, seperti di sini ada ureshi. Atau kalian boleh gunakan misalnya kanashi, pikuri, misalnya kaget, atau misalnya sabishi, atau misalnya angsing. Itu boleh, karena itu menunjukkan perasaan. Nah, untuk bentuk T hanya boleh menggunakan bentuk seperti ini. Atau bentuk kesanggupan. Nah, seperti di sini contohnya neraremasen deshita. Atau contoh lainnya misalnya kakemas, yomemasen, atau misalnya nomemashita, itu boleh menggunakan kalimat seperti itu. Atau juga bentuk-bentuk yang tidak mengandung bentuk kemauan seperti wakarimas, komarimas, narimas, dekimas. Nah, jadi memang bedanya bentuk T sama bentuk kara itu hanya pada kalimat
kedua atau kalimat penjelasan akibatnya saja. Jadi nggak boleh ya kita menggunakan bentuk-bentuk kalimat bentuk-bentuk kalimat kemauan, perintah, keinginan kayak gitu menggunakan bentuk T, tapi kita menggunakannya bentuk kara. Seperti di sini contohnya ada, nah di belakangnya kan ada bentuknya sawara naide kudasai, ini bentuk perintah, atau nakereba narimaseng benkyo si nakereba narimaseng harus. Nah ini kan bentuk perintah dan bentuk keinginan. Jadi tidak boleh menggunakan bentuk T, tapi silakan menggunakan bentuk kara. Jadi kalau misalnya kalian di sini pakai bentuk T, ini salah. Sama ada juga misalnya bentuk keinginan atau bentuk tai. Ya misalnya kaitai des misalnya, itu nggak boleh menggunakan bentuk T, tapi silahkan menggunakan bentuk kara. Yang selanjutnya ini ada kata benda, ini masih nyambung sama yang sebelumnya. Di sini ada shigotode denshaga tomarimashita. Jikode denshaga tomarimashita. Karena kecelakaan denshaga tomarimashita, keretanya berhenti misalnya. Nah, ini juga sama, masih sama yang sebelumnya. Jadi kalimat ini adalah sebab, dan kalimat yang kedua adalah kalimat akibatnya. Nah, yang kedua di sini contohnya yukide shinkansen ga okuremashita. Karena salju, jadi shinkansennya atau kereta cepatnya terlambat. Nah, di sini ada kata benda. Nah, kata benda di sini juga tidak semua kata benda boleh digunakan. Jadi, hanya kata-kata yang sanggup menimbulkan suatu akibat. Misalnya jiko kecelakaan, jishin gempa, kaji kebakaran, atau di sini yuki tadi ya, salju. Itu hanya boleh kalimat-kalimat seperti itu. Sedangkan misalnya sukue, isu, pensiru, misalnya itu tidak boleh digunakan. Nah, coba kalian lihat dari dua kalimat ini, saya punya dua kalimat. Ini sama, tapi yang membedakan adalah bentuk akhirannya saja. Kira-kira mana yang boleh digunakan dan tidak? Betul ya? Nah, yang di sini kan kita menggunakan bentuk D. Ketika kamu menggunakan bentuk D, tadi saya sudah jelaskan, ini juga sama, tidak boleh menggunakan bentuk keinginan, sehingga bentuk yasumitai ini salah. Tidak boleh digunakan. Sedangkan bentuk kalimat kedua, dia bentuknya yasumimashita, sehingga bentuk yang kedua ini boleh digunakan. Apabila kalian ingin menggunakan bentuk yasumitai, kalian boleh mengubah bentuk D ini menjadi kara. Misalnya jadi byoki desu kara ashita kaisha o yasumitai desu. Nah, kalau itu baru boleh. Sekali lagi, silahkan perhatikan kalimat yang kedua atau kalimat akibatnya. Kalimat akibat tidak boleh menggunakan bentuk keinginan, bentuk perintah, bentuk larangan, bentuk keharusan, atau bentuk kemauan. Yang selanjutnya, kita akan belajar bentuk node. Nah, mungkin ini kalian akan nanti sangat sering dengarkan bentuk node, atau kalian juga akan sering menggunakan, karena bentuk node ini digunakan oleh seseorang untuk merendah. Atau ketika kalian ingin memperlunak kalimat kalian ketika meminta izin atau pengertian dari orang yang kita ajak bicara. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat contohnya. Yang pertama, kibunga warui node sakini kaete mo ii desu ka? Nah, misalnya contohnya kalian lagi di perusahaan. Terus tiba-tiba kalian nggak enak badan nih, masuk angin misalnya. Terus kalian bilang ke atasan kalian, sumimasen, kibunga warui node, karena nggak enak badan. Sakini kaete mo ii desu ka? Bolehkah saya pulang lebih dahulu? Nah, itu kan kalian meminta izin kepada atasan gitu kan istilahnya. Nah, ketika itu kalian menyopankan diri ketika meminta izin, betul? Nah, maka kalimat node digunakan ketika itu. Yang selanjutnya, basuga nakanaka konakata node kaisha ni okuremashita. Misalnya kalian pergi nanti ke perusahaan, tapi ternyata bisnya gak datang-datang nih. Terus kalian ini kan ngomong sama atasannya, maaf, tadi karena bisnya gak datang-datang, saya jadi telat datang ke perusahaan misalnya. Itu kan kamu menjelaskan atau memberikan sebuah alasan atau menginginkan sebuah pengertian dari orang yang kamu ajak bicara tersebut. Sehingga kamu
menggunakan bentuk node. Kenapa tidak bentuk kara? Oke, saya jelaskan. Kalau bentuk kara, sebenarnya memang boleh digunakan. Tapi kalau bentuk kara itu kesannya lebih keras. Ya, jadi lebih ditekan gitu kalau kara. Sedangkan kalau node itu tidak terlalu keras. Atau justru kita merendahkan diri. Nah, sehingga ketika kamu berbicara dengan orang dengan atasan kamu, lebih baik atau lebih sopan itu menggunakan bentuk node. Nah, karena lebih sopan itu juga, ya, karena lebih sopan juga, jadi kalimat ini juga tidak digunakan untuk bentuk perintah atau larangan. Contohnya bentuk perintah tadi ya, yang bentuk kudasai atau naide kudasai. Contohnya gini, misalnya lagi di perusahaan, abunai node, abunai nanode, sawaranai de kudasai. Itu tidak boleh. Karena itu bentuk larangan. Jadi kalau bentuk node itu hanya boleh digunakan ketika meminta izin atau pengertian dari seseorang yang kita ajak bicara. Ketika kita merendah, bukan melarang ataupun memerintah. Oke, yang selanjutnya contoh lain ada taifu nanode shigotoni ikimasen. Karena taifu tidak pergi bekerja. Nah, ini juga ketika kamu misalnya ngomong ke teman kerja kamu nih, oh maaf karena ada badai, saya tidak pergi ke perusahaan, tidak pergi kerja misalnya. Ini kan kamu sedang meminta pengertian dari teman kerja kamu atau meminta pengertian dari atasan kamu. Nah, kamu menggunakan bentuk node. Nah, kecuali kamu ngomongnya sama teman sendiri itu boleh menggunakan bentuk kara. Tapi ketika kamu berbicara dengan orang yang misalnya sama orang Jepang ya, sama Nihonjin gitu, lebih baik menggunakan node. Seperti itu, kalau bisa kalian pahami. Kemudian untuk bentuk node ini sendiri, bentuknya boleh kalian gunakan bentuk biasa, seperti misalnya di sini ada warui. Ya, langsung aja warui node. Nah, atau konakata, ini dari kimasen deshita. Konakata, langsung kalian tambah node, atau juga di sini ada taifu, kata benda. Untuk kata benda, ini kalian tinggal tambah dengan na. Ya, untuk kata sifat na dengan kata benda itu tinggal kalian tambah na. Contohnya ada taifu nanode. Ya, di sini untuk kata benda, untuk kata sifat na-nya misalnya shizuka nanode, nigiaka nanode, misalnya itu seperti itu ya. Nah, tapi sekali lagi untuk bentuk node ini karena tadi kita juga bahas bahwa kalimat ini bisa digunakan untuk memperhalus atau membuat lebih sopan. Nah, kalau kamu bikin lebih sopan lagi bisa. Caranya dengan menggunakan bentuk formal sebelum node. Misalnya di sini ada arimas node, ini boleh digunakan. Ya, kalau kamu mau sangat-sangat memperhalus kalimat kamu, silakan gunakan bentuk formal. Kyou wa yoji ga arimasu node sugu kaerimasu. Nah, ini untuk memperhalus atau mempersopan kalimat kamu seperti itu. Oke, minasan, sampai node di sini. Tadi kita udah pelajari yang sebelumnya bentuk T dan sekarang bentuk node. Dua-duanya sama, bentuk karena. Yang membedakan hanya pola kalimat saja dan rasanya ya. Jadi kita harus bisa membedakan juga kapan kita menggunakan bentuk kara, kapan kita menggunakan bentuk T, dan kapan kita menggunakan bentuk node. Seperti itu. Silakan untuk yang masih belum paham, untuk tanya saya. Dan bagi yang sudah mengerti, kerjakan langsung tugasnya. Oke, yang terakhir sebelum berakhir materi dari saya cuma mau menjelaskan sedikit. Kotoba bab 39 ini di sini ada kibunga i. Ya, ada kibunga i, kibunga warui. Ini enak badan, tidak enak badan. Kibunga i artinya enak badan, kibunga warui artinya tidak enak badan. Ini digunakan untuk ketika kalian misalnya ngerasa sakit. Misalnya kalau kibunga warui jelas ya, ketika kalian misalnya lagi ada yang gak enak badan, pusing, misalnya panas, atau batuk pilek, itu kalian bisa menyebutkan kibunga warui. Kibunga warui.
Nah, kemudian ada juga di sini kibunga i. Misalnya kalian lagi sakit terus kalian makan obat. Nah, itu kan menjadi enak ya badannya gitu dengan sakit lagi. Nah, itu kalian bisa gunakan bentuk kibunga i. Jadi nanti ketika di perusahaan juga akan ditanya kalau ketika kalian sakit kibunga warui, gitu, sakit. Jadi nggak akan ditanya byoki, itu nggak akan, tapi biasanya akan ditanya kibunga warui. Nah, nanti kalau udah sehat, mereka akan nanya lagi, kibunga i? Seperti itu. Jadi, silakan. Sudah selesai ya, bab 39. Dai sanjukyu kawa koko made awarimasu kara, kore kara douzo, renshu bi o yatte kudasai. Ja, mata shitsumon ga attara watashi ni hoka no sensei ni mo douzo kitte mo ii desu yo. Ja, ganbarimashou. Belum tentu kamu berhasil jika terus maju, tapi kamu pasti gagal jika menyerah. Jadi, belajar terus dan yang merasa belum paham, tanya aja ya. Owarimashita. Kyou wa domo arigatou gozaimashita. Ashita mo mata yoroshiku onegai shimasu. Bye bye.